Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang determinan matriks. Materi yang pertama nanti tentang determinan matriks berordo 2x2, dan yang kedua adalah determinan matriks berordo 3x3. Dan metode yang digunakan pada kali ini adalah metode Sarus. Misal diketahui matriks A, maka determinan dari matriks A ditulis dengan det A seperti ini, atau ditulis huruf kapital A diberi tanda nilai mutlak. Bacanya juga sama, ini membacanya yaitu determinan matriks A. Kita mulai dulu dari determinan matriks berordo 2x2. Jadi kalau mencari determinan matriks itu ordonya harus persegi berupa matriks persegi 2x2 atau 3x3. Contoh, jika matriks A, A, B, C, D, maka determinan matriks A itu akan sama dengan perkalian antara diagonal utama ini dikalikan elemen-elemennya A dikali D, lalu dikurangi dengan perkalian diagonal sekunder B dengan C. Jadi AD dikurangi BC. Kalau 2x2 seperti perkalian silang AD dikali BC dikuranginya. Kemudian lanjut ke contoh soal saja. Diketahui matriks A 5, 8, 3, 5. Berapakah nilai dari determinan matriks A? Kita selesaikan. Determinan matriks A akan sama dengan, masih ingat di sini perkalian antara diagonal utama, berarti 5 dengan 5. Kita tulis di sini 5 dikali 5 dikurangi dengan perkalian diagonal sekunder 8 kali 3. Di sini 8 kali 3. Maka akan sama dengan 5 kali 5 25 dikurangi 8 kali 3 24. Jadi sama dengan 1. Jadi determinan dari matriks A adalah 1. Berikutnya, determinan matriks berordo 3x3. Misal diketahui matriks B A, B, C, D, E, F, G, H, I. Maka determinan matriks B itu pertama kita tulis terlebih dahulu soalnya A, B, C, D, E, F, G, H, I. Lalu kita tambahkan dua kolom pertama, yaitu kolom pertama dan kolom kedua di sebelah kanannya. Nah, seperti ini. Ini untuk membantu mengerjakan tadi mencari diagonal utama, karena diagonal utamanya di sini kan ada 3, A, E, I, B, F, G, C, D, H. Ini sangat membantu kolom tambahan ini. Soalnya kalau nggak ditambah nanti kita akan kesulitan. Pertama ini perkalian kolom atau diagonal utama yang pertama yaitu A, E, I, kemudian B, F, G dijumlahkan lagi dengan C, D, H seperti ini. Lalu berikutnya dikurangi dengan diagonal sekundernya. Yang pertama C, E, G, kemudian dikurangi lagi A, F, H, lalu dikurangi lagi D, B, I, B, D, I seperti ini. Contoh soal, diketahui matriks B 2, 0, 3, 3, 1, negatif 2, negatif 1, negatif 1, 2. Berapakah nilai dari determinan matriks B? Pertama kita tulis dulu seperti ini. Ini artinya determinan lalu kita pindahkan kolom pertama dan kedua ke sebelah kanan untuk seperti ini. Ditulis ulang. Lalu baru kita kalikan. Pertama 2 kali 1 dikali 2 Di sini 2 kali 1 kali 2 berarti 4, ditambah lagi 0 dikali negatif 2 dikali negatif 1. Kalau di sini ada 0 berarti otomatis berapapun dikali 0 ketemunya 0. Lalu yang ketiga berarti 2 kali 3 dikali negatif 1, 6 dikali negatif 1 jadi negatif 6. Lalu tinggal diagonal sekundernya dari sini dulu. 2 dikali 1 dikali negatif 1
Ini kan dikurangi semuanya. 2 kali 1 2, kali negatif 1 jadi negatif 2, berarti ini negatif 2. Lalu yang sebelah sini 2 kali negatif 2 negatif 4, negatif 4 dikali negatif 1 jadi positif 4. Nah, ini masih dikurangi ya, kurangi positif 4. Lalu dikurangi lagi, ya di sini ada 0, otomatis ketemunya 0. Setelah itu kita hitung saja. 4 ditambah 0 ketemunya 4, 4 dikurangi 6 ketemunya negatif 2, negatif 2 ditambah 2, ini min ketemu min ya, jadi positif. Negatif 2 ditambah 2 0, 0 kurangi 4 negatif 4, negatif 4 kurangi 0 tetap negatif 4 ya, seperti itu. Itu untuk determinan matriks berordo 2 kali 2 dan 3 kali 3 ya. Sekarang kita perhatikan jenis matriks berdasarkan nilai determinannya. Yang pertama, jika determinan matriks sama dengan 0, maka matriks A itu disebut dengan matriks singular. Ya, yang kedua, jika matriks A tidak sama dengan 0, maka matriks A tersebut matriks non singular. Ya, kemudian ada sifat-sifat determinan matriks. Yang pertama, sifat pertama yaitu ini ada transpos dari matriks A di determinan ya, itu akan sama dengan determinan dari matriks A ya. Jadi determinan A transpos itu sama dengan determinan dari A. Jadi kalau nanti ada soal mencari determinan dari A transpos, itu nggak usah ditranspos dulu, hasilnya akan sama dengan matriks tersebut dideterminankan. Berikutnya ini inverse ya. Kalau pangkat 1 di sini berarti A inverse, maka di sini akan sama, determinan dari A inverse akan sama dengan 1 per determinan A. Berikutnya lagi, determinan dari matriks A kali B itu akan sama dengan determinan A dikali determinan B. Ya, ini sangat mempermudah ya. Kalau misalkan ada matriks ya, matriks A kemudian ada matriks B, dikalikan dulu baru dideterminankan. Nanti akan susah ketemunya, panjang prosesnya ya. Jadi mudahnya langsung dicari determinan A, determinan dicari terus dikalikan ya. Kemudian ada lagi misalkan A pangkat N ya, di determinan dari A pangkat N itu akan sama dengan determinan matriks A pangkat N. Ini juga lebih cepat. Kemudian ada lagi, ini K itu skalar atau konstanta ya. Misalkan ada K dikali matriks A, ini determinannya berapa ya, cukup tinggal K pangkat N ya. K pangkat N nya itu apa, di sini skalarnya, kemudian ini kan ada berapa kali ya, ordonya maksudnya. N itu adalah ordo matriks ya. Misalkan ordonya 2 kali 2, maka di sini pangkat 2. Kalau 3 berarti 3, begitu ya. Ya. Langsung saja ke contoh soal supaya lebih paham ya. Diketahui sebuah matriks A 4 2 5 3 dan B negatif 4 3 negatif 5 dan 4. Tentukan nilai dari ya determinan A transpos. Oke, kita cari dulu determinan dari matriks A dulu ya. Ya. Determinan matriks A berarti kan ini 4 kali 3 dikurangi 2 kali 5 berapa ya, 12 dikurangi 10 berarti 2. Sekarang determinan matriks B berapa, berarti ini negatif 4 kali 4 negatif 16 ya, negatif 16 dikurangi 3 kali negatif 5 negatif 15. Nah, negatif ketemu negatif jadinya positif. Negatif 16 ditambah 15 jadi negatif 1 ya. Kita lanjutkan ke penyelesaiannya. Yang pertama, determinan A transpos ya. Tadi sesuai sifat, di sini kita nggak usah mentransposkan matriks A-nya ya, langsung saja ini akan sama dengan determinan dari A. Ya, di sini berarti sama dengan 2.
ya. Jadi A transpos ini kalau dideterminankan sama aja dengan determinan matriks A tanpa ditranspos, ketemunya 2. Oke, yang nomor 2, determinan dari A inverse. Nah, inverse ini nanti dipelajari setelah materi ini ya. Jadi ini nggak usah dicari inverse-nya dulu, jadi langsung saja menjadi rumusnya ini 1 per determinan A. Nah, determinan A kan sudah tahu ya, sama dengan 1 per det A, maka sama dengan 1 per 2 ya. Ini determinan A nya 2, jadi setengah. Kemudian yang nomor 3, determinan dari matriks A dikali matriks B. Nah, kalau kita kalikan dulu kan berarti ini baris kali kolom lama ya. 4 kali negatif 4 negatif 16, 2 dikali negatif 5 negatif 10, terus ditambahkan, terus tinggal baris yang kedua perkalian A kali B, kan akan lama prosesnya. Maka kita nggak perlu mencari perkaliannya dulu, langsung aja kita cari determinan A sama B nya ya. Berarti di sini akan sama dengan determinan A dikali determinan B. Ya, determinan A kita sudah tahu 2 ya, kemudian dikali dengan determinan B nya adalah negatif 1 ya, jadi ketemunya negatif 2 ya. Nomor 4, dicarikan A pangkat 3, determinan matriks A pangkat 3. Nah, ini juga kalau pakai proses yang biasa, A pangkat 3 itu berarti kan A matrik A dikali matrik A dikali matrik A. Bayangkan panjang prosesnya ini ya. Jadi matrik 4 2 5 3 dikali matrik 4 2 5 3 lagi, setelah ketemu baru dikalikan lagi 4 2 5 3. Ya, ini akan lama. Jadi kalau menggunakan sifat cukup saja determinan matrik A nya berapa. Ya, ini determinan matrik A nya berapa dipangkatkan 3. Ya, di sini kita tahu determinan A nya 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 8 ya. Simpel ya. Berikutnya yang kelima, soal kelima, matrik 3B ya. Ingat ini konstantanya tinggal kita keluarkan berapa? 3. Nah, B itu berapa ordernya? 2. Berarti 3 pangkat 2 lalu dikali dengan determinan matriks B. Gini ya. Nah, berarti 3 pangkat 2 itu 9. Determinan matriknya B nya adalah negatif 1. 9 dikali negatif 1 sama dengan negatif 9. Oke. Kita lanjutkan contoh soal yang lain. Tentukan nilai determinan matriks B ya. Yang pertama kita tulis dulu determinan B akan sama dengan ya 3125. Ini di determinan, berarti ingat perkalian antara diagonal utama dikurangi dengan diagonal sekunder ya. Jadi 3 kali 5 ya, lalu dikurangi dengan ini 3 kali 5 ya, dikurangi dengan 1 kali 2 ya, maka akan sama dengan 15. Ini 3 kali 5 15, 1 kali 2 2, 15 kurangi 2 13. Berikutnya, jika matriks A 2x plus 1 3, 6x kurangi 1 5 merupakan matriks singular, maka tentukan nilai x. Nah, ini ya, pertama yang kita sebut dengan matriks singular apa ya? Yang determinannya sama dengan 0. Berarti suatu matriks merupakan matriks singular jika determinan matriks tersebut adalah 0. Maka determinan dari matriks A ini adalah 0. Ya, jadi kita cari ini dikali silang ya, cari determinannya, berarti 2x plus 1 dikali 5 lalu dikurangi dengan 6x min 1 dikali 3. Ini dikurangi ya, ini determinannya. Ini akan sama dengan 0 karena apa? Ini mencari determinannya, ketemunya adalah 0 ya. Maka kita kalikan aja 2x dikali 5 10x, 1 kali 5 5, terus ini kurangi tetap kurang. Lalu berikutnya ini yang di dalam kurung dikerjakan dulu ya, perkalian 6x kali 3 18x, negatif 1 kali 3 negatif 3 sama dengan 0 ya. Berikutnya kita hitung yang sama variabelnya x dengan x
10x dikurangi 18x ya. Maka negatif 8x. Lalu ini ada 5. Ini ada min ya, negatif ketemu negatif jadi positif. Maka 5 positif 3 jadinya 8 ya, positif 8. Negatif 8x ditambah 8 sama dengan 0. Kita cari x-nya. Otomatis ya. Negatif 8x sama dengan negatif 8. Ingat ini ruas kanan dikurangi 8 ya. Ruas kiri juga dikurangi 8, atau secara awamnya itu positif 8 ini pindah ke kanan jadi negatif 8 ya. Berarti x-nya gimana? Ya, x-nya berarti kan negatif 8 dibagi negatif 8. Jadi x-nya sama dengan 1. Ya, kita lanjut tentukan determinan matriks berikut. Ya, ini ada matriks dengan ordo 3x3. Maka determinan B atau determinan B ya ditulis dulu. Pertama soalnya seperti ini. Lalu berikutnya apa? Kita tambahkan kolom pertama dan kolom kedua. Berarti kolom pertamanya ini 1, 2, 3, 2, 1, 1 ya. Nah lalu kita kalikan 1 kali 1 kali 2. Berarti 2 ya, ditambah dengan 2 kali 4 kali 3, 8 kali 3 24. Terus ditambah lagi 3 kali 2 kali 1 6. Sekarang tinggal kita kurangi diagonal yang ini ya. 3 kali 1 kali 3 9, dikurangi lagi 1 kali 4 kali 1 4, dikurangi lagi 2 kali 2 4 kali 2 lagi 8 ya. Baru kita hitung 2 tambah 24 berarti 26. 26 ditambah 6 berarti 32 ya. 32. Ini dikurangi, sebenarnya ini bisa diubah seperti ini ya. Dikurangi 9 ditambah 4 ditambah 8. Ini sama aja. Jadi di sini 32 dikurangi ya 9 tambah 4 13 ya, 13 ditambah 8 maka jadi 21. Jadi di sini berarti 21. Ya, 32 dikurangi 21 jadi 11. Ya, seperti itu. Ini untuk determinan matriks berordo 3x3. Ya, selanjutnya nanti soal-soal yang lainnya, determinan itu bisa juga digunakan untuk mencari soal sistem persamaan linear 2 variabel maupun sistem persamaan linear 3 variabel. Mungkin akan dijelaskan di video yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.